Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih bangunkan kita insya Allah dalam kondisi masih dibalut iman, nikmat Islam, nikmat kemudian dikumpulkan dengan orang-orang baik di tempat-tempat terbaik, melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan begitu juga nanti kita khatam dalam kondisi baik, dibangkitkan bersama orang-orang baik dan ditempatkan di tempat terbaik insya Allah. Amin amin ya rabbal. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meminta kepada Allah semoga setiap aktivitas yang kita jalankan dalam kita kemudian menghabiskan waktu usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, semoga itu dihitung sebagai itiba'nya kita kepada sang idola kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul-betul kita kemudian menjadi umat terbaik. Dan tes 1, 2, 3. Yang di Zoom yang lain suaranya kecil atau aman? Aman. Kalau aman jempol. Kalau nggak aman, Pur, kalau mau ngomong itu di unmute. Hah? Kecil. Oh, kecil. Oh, kecil. Kalau gini? Kalau gini? Hah? Oh, ini ngaruh. Jelas. Kalau gini? Gini aja gitu. Kalau gini? Sama. Oh, lebih jelas. Pur, kau coba itu unmute baru kau ngomong. Oh, enggak boleh. Oh, enggak dibolehin sama admin dia ya. Coba unmute dulu, Pur. Dia mau ngomong kayaknya nafsu banget ngomong. Kasih kali kesempatan ngomong. Kenapa, Pur? Dari Zoom-nya, Lang. Kenapa Zoom? Siapa di situ yang bisa pakai laptopnya? Buka di audio setting, terus mikrofonnya di fullin. Oh, harus setting. Volumenya. Kemana, Pur? Oh, ini ya? Audio settings. Sekarang? Ada mikrofon. Iya. Dibentokin. Volumenya dibentokin. Udah full deh. Mentok sampai ke langit. Yang automatic adjust mikrofon volume jangan dikencengin, jangan dikecilin. Jangan di checklist. Enggak di checklist. Udah, kedengeran enggak suara gua? Bentar. Di select mikrofonnya, mikrofon siapa itu yang di select? Itu Samsung HD Audio. Oh ya nanti. Pakai mikrofon array coba, Lang. Hah? BLT. Wah, kagak kedengeran suara lu. Sekarang. Ya udah lah, diri aja lah. Nah, itu kenceng. Itu bisa.
Ya gue lepas mic. Lu jangan mancing-mancing. Kagak, tadi kenceng suaranya. Gini. Bukan. Ya, gini berarti. Gini kan? Gini. Halo. Mikrofon Arai tadi ke checklist gak? Oh, coba. Gini. Nah, main dah tuh. Ya udah lah ya. Nah, Udah kan? kenceng udah. Aman. Oh, ya udah. Ya udah. Diam dulu. Baik. Alhamdulillah. Udah apa semuanya? Ya, maaf ya tadi kesalahan teknis. Baik, kita lanjutkan kajian 1-2 kita. Halo. Kajian MBA. Majelis Bismillah. Ya, Majelis Bismillah Akademi. Ya, oke. Saya kemarin di-share sama teman, salah satu penggiat masjid juga, mungkin banyak juga yang kenal sini, Ustaz Syahid Fisabilillah dari Presiden Masjid Kurung Langit Baru, ya, Sulawesi. Di-share data tentang bahwasanya, tahu nggak berapa orang jumlah Muslim di Indonesia? Lebih kurang sekitar berapa ratus juta jiwa? Sekitar 230 juta. Dari 270 juta rakyat Indonesia, itu 230-nya itu Islam. Ternyata dari 230 juta itu lebih kurang, maka kemudian data mengatakan hanya 35% yang sholat. Nah, hanya 35% yang sholat. Nggak nyampe setengahnya ternyata nggak sholat. Ya, nggak nyampe setengahnya ternyata tidak sholat. Kenapa penting sholat? Yang agama. Oke, yang agama. Biar kan agama itu urusan Allah lah. Nggak ada urusannya, anggaplah. Oke, nggak ada urusan sama kita lah. Tiangnya juga nggak kelihatan, nggak bisa dipegang. Ya ini kita bicara bicara pembangkang gitu. Kita pakai pola pikir membangkang dulu, adalah tiangnya nggak bisa dipegang. Adalah. Tapi masih penting nggak sholat? Kenapa? Kan tadi Imaduddin tiang agama, tiang yang kelihatan ini, toh itu buktinya 65% nggak sholat, nggak tumbang-tumbang tuh agama, nggak umum. Oke, masih penting nggak sholat kalau gitu? Ini coba kita berpikir radikal. Masih penting nggak sholat? Kenapa? Hah? Rukun Islam, oke. Itu 65% nggak dicabut-cabut sama negara, itu KTP nggak diganti jadi masih Islam aja di KTP. Masih boleh ikut sholat Idul Fitri, masih boleh masuk masjid dan seterusnya. Masih penting nggak? Penting. Kenapa? Hah? Pasang walaupun kan banyak orang sholat baik, nggak sholat baik. Banyak. Dia nggak sholat banyak dia. Nggak fahsya orang berkah dia. Banyak orang nggak sholat tapi nggak mabuk-mabukan, nggak zina, nggak rampok, sama tetangganya baik. Masih penting nggak sholat? Masih. Kenapa? Kalau tadi kewajiban. Coba tadi bilang kewajiban. Ada? Kewajiban? Oke. Kata siapa? Hah? Kata Allah. Berarti kalau kewajiban nggak dilakukan, dia apa? Dihukum. Banyak orang nggak sholat nggak dihukum. Itu Allah. Ya 65% masih hidup aja. Masih sehat-sehat aja. Hah? Nanti balasannya. Pasti itu. Ada yang pernah masuk kubur? Ada yang pernah nengok neraka? Ada yang pernah kemudian nengok hukuman karena nggak sholat? Berarti belum jelas itu. Itu coba berpikir radikal. Masih penting nggak kalau gitu sholat? Kenapa? Dari mana alasannya dia bilang? Ayat petahkan
Ciri-ciri sebagai umat Islam. Berarti kalau nggak sholat, nggak umat, itu masih yang Islam ya. Tadi dibahas tuh KTP-nya, dan dicabut sama pemerintah. Ya kan? Kalau dia melamar kerja atau apapun, ditanya, apa kamu Islam? Oh, oke. Gitu masih. Masih penting. Kenapa? penghambaan kepada Allah. Bukti penghambaan, apa pentingnya itu? Memang kalau nggak kita buktikan kalau kita itu penghambaan kepada Allah, apa yang terjadi? Baik-baik aja mereka. Masih penting. Yes. Kenapa? Kita tanya satu ahli. Karena tadi itu yang dibacakan sama dia di rakaat kedua. Al-Baqarah ya. 4. Wah, ini lupa ya yang dibaca tadi. Mana ini? Ya, benar. Hah? Oh, dia memang panen. Apa yang dibacakan tadi sama Wahid? Al-Baqarah ya 45 sampai 46 atau 47. Apa tadi? Kalian sholat nggak sih tadi? Ngatur. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasirin. Siapa itu yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kenapa penting sholat itu? Kenapa penting sholat itu? Biar kita ada yang no. Tapi itu ya klaim balik di namanya. Tapi itu ya ada 65% nggak sholat ditolong aja namanya itu. Ditolong aja sama Allah. Jadi miris ya, 36%, bayangkan 36% orang Indonesia yang beragama Islam tidak sholat. Itu data terbaru, riset terbaru. Saya juga dapat data itu. Kebayang lah kemudian kenapa kita nih acak negaranya. Kebayang dah betapa kemudian beruntungnya kita hari ini. Karena insya Allah kita masuk ke yang 35% itu. Kebayang dah betapa beruntungnya kita hari ini, betapa kemudian pentingnya kita mengaminkan dengan penuh hikmat setiap kunut kita itu yang dibacakan imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim nikmatin Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim nikmatin iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim nikmatin hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim nikmatin istiqomah. Kenapa perlu betul-betul kita aminkan dengan penuh hikmat? Karena itu ternyata datanya. Lebih separuh dari orang Islam itu tak melaksanakan sholat. Tidak usah kita tanya lagi yang baca Quran. Yang buta secara huruf Al-Quran berapa persen? 70? Ya, 75%-an lah. Yang buta huruf Al-Quran sama dengan berarti mungkin nggak ada yang baca Quran. Nah, itu yang buta huruf. Belum kalau di data orang yang nggak buta huruf tapi nggak baca Quran. Jangan-jangan yang baca Quran nggak nyampe 10% yang baca Quran. Ya kan? Itu kan 70% itu orang-orang yang buta huruf Quran. Udah pasti dia nggak baca Quran. Huruf. Kalau di data kemudian yang 25% yang nggak buta huruf itu, berapa persen yang betul-betul baca Quran? Lengkap dengan Quran. Bisa jadi ketika di total hanya mungkin nggak sampai 10% orang Islam, orang Muslim yang benar-benar. Oke. Bicara tadi sholat, kenapa penting sholat itu? Karena sholat itu adalah jalan cara kita untuk connect dengan Allah, untuk terhubung dengan Allah, untuk menjaga koneksi kita dengan Allah. Makanya namanya sholat. Asal kata sholat itu adalah, pernah dengar silaturahmi? Silaturahmi apa tuh maknanya? Menyambung kasih sayang, menyambung persaudaraan. Sila itu
menyambung, mengkonekkan. Maka sholat itu asal katanya adalah rumpun bahasanya adalah sila. Jadi sholat. Makanya sholat itu sebuah kegiatan yang kemudian menyambungkan kita dengan Allah. Kenapa penting sholat? Biar terkoneksi dengan Allah. Tapi itu 65% nggak sholatnya, ya udah, memang mereka nggak mau terkoneksi dengan udah jadi kalau kenapa penting sholat? Karena saya mau terhubung dengan Allah. Tapi banyak orang Islam adalah ya dia nggak mau terhubung dengan Allah misalnya dia. Apa untungnya emang kalau terhubung dengan Allah? Kalau kalian punya kemudian koneksi naik motor nggak punya SIM, nggak bawa ke BKP, tapi kamu punya koneksi teman dekatmu korlantas, apa nggak kira-kira kamu? Udah nggak urusan kira-kira? Mudah, mudah itu. Jadi masalah nggak kira-kira kalau punya SIM? Walaupun ini nggak benar ya. Ya, walaupun ini nggak benar. Jadi contohnya begitu. Saya pernah di fase itu dulu waktu masih di BTN. Waktu itu kita jadi cyber antisipasi money laundry dari hasil pertogelan. Karena yang di bank, maka ada salah satu yang ditunjuk kemudian untuk jadi timnya. Nah, waktu itu di Polda Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya punya kenalan orang Polda, kenal dekat karena memang satu tim begitu. Upload kata dia, kasih dia foto kita, dikasih dia kartu namanya. Bang Ucok nanti kalau ada apa di jalan dah, bikin aja aman. Waktu itu yang pernah ke Bandung, ya kan, nggak pakai seatbelt, SIM-nya habis mana berlakunya. Begitu nggak pakai sabuk pengaman, dicegat sama polisi, dan tunjukin fotonya, aman. Komandan 86 silakan dilanjut. Itu karena punya kok, tapi itu belum ya nggak boleh kan kita benar itu. Tapi begitulah kita kemudian itu manusia koneksinya, Jadi mau pengen mudah nggak hidupnya? Pengen mudah hidupnya? Pengen lancar-lancar aja? Pengen dikasih solusi? Jaga koneksinya. Bagi yang mau. Tapi masalahnya banyak ya yang udah sholat tapi hasilnya sudah selesai. Banyak yang udah sholatnya ya, tapi hasilnya selesai. Udah sholat ya tahajud malah ditambah sama yang sunat, tapi kayaknya nggak beres-beres masalah. Tetap masih jauh kayaknya sama Tuhan. Kenapa? Karena wa innaha la kabiratun inda alam. Karena nyambungin sinyalnya dengan Allah itu memang bukan perkara mudah. Itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang hilang alam khusyuk. Apa sih maksudnya orang khusyuk itu? Apa sih orang khusyuk itu? Itu dia yang berikutnya. Alladzina yadunnuna annahum mulahu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang khusyuk itu dua cirinya. Ketika mereka sholat, mereka betul-betul meyakini bahwa mereka bakal jumpa sama Allah dan bakal dikembalikan dan kembali kepada. Nah, ketika kita sholat itu begitu. Jangan-jangan kita sholat Allahu Akbar, PR belum selesai. Aduh, orang tua asuh tadi kamu berbahas. Jangan-jangan kita begitu. Ya. Kalau kemudian sholat kita itu betul-betul kita yakini kita bakal jumpa sama Allah, berarti nggak kita mikirkan yang lain? Berarti nggak? Jangan-jangan itu masalahnya. Makanya sholat kita itu enggak connect. Bagaikan handphone nyala tapi nggak dapat sinyal. Ada nggak infonya gitu?
Yang lain nggak ada sinyal, handphone dia nggak ada sinyal. Nyala doang, tapi nggak kok. Semua. Sholat doang, tapi nggak nyambung. Makanya pas saya tanya, apa tadi yang dibacakan saya itu rakaat kedua? Begitu, makanya tadi sholat nggak boleh. Sholat nggak diri. Gitu. Hah? Nah, kayak kemarin, yang di KBP ditanya, apa yang dibacakan saya Lutfi di rakaat kedua? Apa ya? Aduh, sholat nggak sih kalian tadi nggak? Jadi aku ngapain sholat tuh? Sampai-sampai nggak tahu apa yang dibaca di itu. Bagaimana mau connect? Pantas lah. Sampai iya, nyambung kan? Dan ibarat kata ngobrol sama orang gila. Sampai iya, nyambung. Nggak beres nggak masalah? Beres nggak masalah? Diskusi tapi nggak nyambung. Beres nggak masalah? Nggak akan beres. Kenapa? Tapi kayaknya mereka udah diskusi sama dia, mereka meetingnya. Iya, tapi nggak nyambung. Diskusi tapi nggak nyambung. Nggak bakal deh. Sama. Sholat emang kita. Ratus malah rakaatnya, bukan puluh lagi. Ratusan rakaat kita sehari semalam. Tapi tidak pernah connect. Nggak akan beres. Karena kata Allah, yang ngeberesin masalah itu, sholatnya yang connect. Yang khusyuk. Siapa tuh? Ketika dia sholat, tak berani dia mikirkan orang lain, hal lain, perkara lain, kecuali kemudian memikirkan pertemuan dia dan berpulangnya dia kepada Allah. Itu kita cek. Sehingga sholat kita itu menjadi sila. Jadi perantara penyambung connect kita kepada Allah. Jadi penting sholat itu penting. Untuk apa? Untuk connect. Biar apa? Biar kita punya koneksi. Biar kita punya, kalau orang manusianya orang dah, itu baru perkara manusia. Ya kan? Itu baru perkara manusia. Nah ini kita punya koneksi sama yang menciptakan manusia. Biar seperti masalah. Oke. Terus setelah kemudian susah ya sholat khusyuk ya. Soalnya begitu Allah Akbar langsung ingat semuanya. Makanya kan kalau orang nanya sama saya, apa tips kemudian biar nggak pelupa? Simple, rajin sholat. Karena kalau kau rajin sholat, maka kau akan ingat segalanya. Coba kau sholat. Yang tadinya kepikiran, ya. Tadi lupa, begitu sholat, ingat dia semuanya. Tips untuk nggak jadi pelupa, sering-sering sholat. Ada tipsnya dari Allah. Oke, sholatmu memang susah. Kita susah menjaga khusyuk kita. Maka buka kemudian surat An-Nisa ayat 103. Coba surat Nisa, surat keempat ayat 103. Apa kata Allah di situ? Allah itu kan maha tahu kita. Kenapa? Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Paham? Kalau kita ini orangnya susah khusyuk, susah konsentrasi, makanya sama Allah dikasih kemudian solusi. Di surat An-Nisa ayat 103. Turun lagi ke bawah. Dari awal. 103. Apa itu bunyinya? Fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullah. Maka kalau udah selesai sholat, zikir lagi. Fadhkurullah. Zikir lagi, ingat lagi Allah. Jangan langsung diri cabut. Apalagi angkatan 5 kemarin ada ya, yang pulang gara-gara karena di sini katanya zikir habis sholat. Ada ya? Ada ya? Kayaknya belum pakai ada ya alasan Ikhwan ya. Alasan keluar karena di sini habis sholat zikir. Orang mana ya? Itulah ada ya. Angkatan 5. Nah, itu. Ya, karena katanya kita kalau sholat zikir. Sudah, ya bilang apa-apa lah. Nah ini perintah Allah itu. Kalau udah beres sholat, jangan langsung cabut, jangan langsung jungkir balik, jangan langsung kemudian kabur. Kata Allah, "Faidah qadaitumus shalah." Kalau udah beres sholatmu, fadhkurullah. Ada fa-nya itu. Berarti kan
langsung immediately saat itu juga langsung fadkurullah dulu. Fadkurullah dulu. Nah, kalau zikir itu diajarinnya bahkan kemarin saya di masjid-masjid apa namanya di Dubai, kemarin di Dubai, di Abu Dhabi, bahkan termasuk di Masjid Jokowi. Kan di Dubai ada Masjid Jokowi. Itu di masjid-masjid Dubai itu bahkan di rest area, pokoknya semua masjid lah. Mereka punya kayaknya peraturan dari pemerintahnya itu. Di kiri kanan masjid itu ditaruh di situ, kemudian kayak kita banner gitu gede, ya kan? Nah, zikir sholat, bacaan zikir sholat. Persis apa yang kita lakukan, mulai dari istighfar dulu, baru kemudian kita bertasbih, tahmid, ya kan? Nah, terus kemudian takbir dan seterusnya persis di situ. Nah, setelah kita sholat, fadkurullah kata Allah. Apa zikir pertama? Kok istighfar ya? Istighfar itu apa? Emang kau baru maksiat? Kan baru habis sholat. Istighfar itu kan biasanya diperintahkan kepada orang-orang yang baru berbuat dosa kan? Istighfar ente, urusan berbuat salah. Nah ini baru selesai sholat, tapi kemudian tuntunannya beristighfar. Habis sholat kok kita? Tapi kenapa kemudian sebelum bertasbih, bertahmid kita istighfar dulu? Karena tadi kita di sholat itu khusyuknya masih khusyukan, masih terbang-terbang khusyuknya. Nah, itulah kemudian makanya ajaran kepada kita setelah sholat itu langsung minta ampun, ampunnya Allah. Tadi sebenarnya momen aku kemudian connect dengan engkau, tapi aku masih pikirkan yang lain. Itu maknanya itu. Ya itu maknanya itu. Ya ada di close share screen. Tutup aja. Itu maknanya. Jadi mulai sekarang habis kita sholat istighfarnya itu jangan asal kencang doang. Ini juga nanti coba diperbaiki yang ikhwan khususnya. Tolong biar tetap hikmat gitu. Jangan bentak-bentak. Aminnya juga tolong ya, aminnya. Amin. Amin. Siapa itu? Aduh ya Allah. Jadi, iya, nikmati gitu doang. Amin. Cukup aja. Amin. 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 Nanti Pak Amin datang. Apa kata dia? Jadi ya dinikmati. Gitu. Apa makna amin itu? Apa makna amin itu? Allahumma stajib lana. Itu kan amin itu sama dengan Allahumma stajib lana. Cuma disingkat jadi amin. Nah, coba kamu bayangkan. Tuh. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Gimana? Dikabulkan nggak itu? Kau bentak-bentak Tuhan tuh. Ayah bilangnya bunyi keras enggak apa-apa, tapi kan kemudian bentak kedengaran kan? Biasa tuh entah amin doa ataupun amin kunut. Amin. Ayo mencoba untuk menikmati itu kunut hilang. Diikuti imam tuh, ya kan? Diikuti imam tuh, diikuti bacaannya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Diikuti. Amin. Bisa lah kau nangis itu, yakin saya. Karena kau betul-betul kau apa ya? Kau maknai amin itu gitu. Gimana cara memaknai amin kalau teriak-teriak? Bisa nggak kemudian nangis itu? Nggak akan bisa. Dari mana kau bisa menikmatinya kayak gitu-gitu? Kayak ngagetin orang tidur. Ya kan? Kadang-kadang ya sebenarnya pelakunya itu. Suaranya jahat. Mungkin tujuannya untuk kode ke yang lain biar nggak ngantuk. Oke, tujuannya bagus, tapi mengganggu itu jadi. Saya udah lama sebenarnya menggunakan itu, tapi kan saya tahu nih tujuan dia kayaknya kode ke yang lain nih, biar jangan ngantuk. Jadi nikmati. Allahumma stajib lana, itu tuh maksudnya. Mungkin nggak kau bentak-bentak itu?
Allahumma stajib lana, Allahumma stajib lana. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin kan? Sama, zikir itu juga dinikmati. Ada tujuannya. Kenapa sih istighfar duluan? Minta ampun kita. Karena barusan sholat kita tuh, kita baru kemudian ada maksiatnya di situ. Kenapa? Karena harusnya kita cuma ingat Allah, si berani-beraninya ingat yang lain. Makanya begitu salam langsung astagfirullah, ampun ya Allah, astagfirullah. Jadi dinikmati, jangan cuma main kencang aja. Ya, jangan main kencangnya doang. Coba diikuti imam tuh gitu. Itu kan fungsinya ini imam. Ini lain nadanya imam, lain nadanya kau. Kadang-kadang duluan kau daripada imam. Ya. Saya kan sering sampaikan, ayat itu salah satu yang ayat nikmati betul. Imam itu adalah salah satunya wahyu. Tapi kalau udah kalian ikuti si wahyu, hilang semua hikmatnya. Ya kan? Nggak kalian ikuti lagi. Enak tuh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Dinikmati gitu. Jangan astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astagfirullah. Nah, coba di mana kau bisa nangis beristighfar? Ya kan? Apalagi kadang-kadang sambil kepada itu. Saya kan makanya sering di belakang tuh menantikan kalian dari belakang. Ampun ya Allah. Macam mana istighfarnya? Lalu vibes-nya apa namanya ya? Ruhnya istighfar itu kepala mendongak atau kepala menunduk? Kepala menunduk. Cuma jangan tuh tidur. Ini udah lagu yang gue astagfirullah. Nggak masuk gitu. Itulah kenapa kemudian akhirnya hilang kenikmatan zikir itu. Itulah kenapa kemudian kau jadi nggak kangen untuk tiba waktu sholat. Karena kau main kencengnya doang. Sehingga ketika selesai sholat, yang kau rasa cuman lelah, capek, pegal rahang. Karena kau teriak-teriak. Enggak apa-apa, berbunyi. Memang harus berbunyi kan. Memang di sini rules-nya harus bunyi. Kenapa bunyi? Biar kau nggak tidur. Tapi bunyi bukan teriak, bunyi. Ya, diikuti imam tuh, dikeluarkan suara kita tuh. Ya, nikmati. Ya. Termasuk soal kalau udah subhanallah alhamdulillah udah lebih parah lagi tuh dalam. Ya, subhanallah subhanallah subhanallah. Apalagi imamnya kepancing, ikut kencang-kencang. Subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah. Di sini jarang sih alhamdulillah, nggak terlalu kencang. Tapi akhirnya hikmatnya enggak. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah di surat An-Nisa ayat 100 kata Allah faida qadaitumus shalah fadhkurullah. Kalau udah beres sholat tuh zikir dulu sama Allah. Pertama minta karena barusan sholatnya masih ingat yang lain, masih gagal khusyuk. Mungkin khusyuknya cuma beberapa detik awal doang, sisanya mulai ngantuk, mulai ingat yang lain dan seterusnya. Istighfar, minta ampun. Terus yang kedua setelah itu baru subhanallah. Setelah subhanallah, alhamdulillah. Apa ini? Puja puji kepada Allah. Habis minta ampun, kita puji Allah tuh. Berarti kan ini merayu semua kan? Ini kan kita lagi ngerayu Allah semua kan? Kita lagi kemudian baik-baikin Allah nih kan? Ada nggak orang baik-baikin bentak-bentak, teriak-teriak? Ada nggak? Nggak ada. Pasti harus dengan lemah lembut, penuh penghayatan. Kalau kau kemudian mau baik-baikin mak bapak di rumah, pernah kau baik-baikin mak bapak dengan cara teriak-teriak? Hah? Enggak kan? Biar dikabulkan pemerintahanmu gitu. Misalkan biar dibolehin mondok di pondok CEO. Pernah kemudian ngomongnya, Ma, boleh lah, Ma. Boleh lah. Kayak gitu nggak cara baik-baikin? Enggak kan? Pasti suaranya lembut kan? Ma,
Boleh mama. Pengen mondok aku mama. Pasti kita lembut-lembutin suaranya. Lihat apa kemudian vibes-nya zikir tuh. Lagi baik-baikin Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bahasa Indonesia kan, ampun ya Allah ya. Tadi masih ingat yang lain ya Allah. Ampun. Maaf ya Allah ya. Tadi masih kemudian ingat yang lain. Maaf ya Allah ya. Tadi belum khusyuk. Itu tuh loh. Itu tuh artinya tuh. Ini yang kita baca. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. Itu tuh artinya. Esensinya itu tuh. Ya. Habis itu kita baik-baik. Subhanallah. Engkau yang maha suci ya Allah. Engkau yang tidak ada salahnya ya Allah. Mungkin nggak itu kemudian main bentak-bentak, main keras-keras? Nggak mungkin kan? Ya. Nah, jadi biar kemudian sholat kita itu menjadi tempat wasilah kita minta jadi pertolongan buat kita. Sebagaimana janjinya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, minta tolonglah sama aku. Dari mana? Dengan kau bersabar dan sholat. Dan sholatlah dengan kualitas sholat orang-orang yang sah. Bagaimana itu sholatnya orang sabar? Sholatnya tumanina, enggak buru-buru. Itu tuh sholat yang sabar. Bukan sholat patoha ya. Tahu kan sholat patoha ya? Main cepatnya doang. Mentang-mentang zuhur enggak zahar, bacaannya baru takbir, udah ruku. Enggak ada tumanina. Terus sabar, enggak ngeduluin makanya di kita tuh dulu baru ke Allahu Akbar gerak. Sami Allahu liman hamidah baru gerak. Allahu Akbar baru turun. Itu sholat orang-orang yang sabar. Yang dimaksud dengan bisobri was-sholat. Nah, mudah-mudahan kemudian menjadi sila sholat kita, menjadi connect-nya kita dengan Allah. Ketika kita tersambung terus dengan Allah, insya Allah urusan kita jadi mudah. Tapi ingat, sholat bukan sebarang sholat. Tapi sholatnya adalah sholat orang-orang yang ladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika dia sholat itu yakin dia bakal dia itu lagi jumpa dengan Allah dan dia bakal disuruh pulang kembali kepada Allah. Makanya tak bisa dia main-main dengan sholat itu, tak berani dia main-main dengan sholat itu. Itulah sholat yang kemudian yang connect dengan Allah. Yang insya Allah kita tidak jadi HP yang tidak punya sinyal. Tapi kita insya Allah HP bagaikan HP yang sinyalnya full kuat 5G. Konektivitasnya kuat, kuotanya tidak pernah habis. 5G loh. Udah, nggak ada masalah tuh. Ya, kalau handphone tuh kuotanya ada, full sinyal 5G lagi, ada nggak masalah? Mau buka apa aja lancar jaya. Betul? Nah, itulah kita tuh. Oke, gitu ya. Jadi itu pesan buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Ya, dari apa yang kemudian ya begitulah kan perjalanan Allah ngasih sign itu ketika kemarin dapat datanya di-share sama apa namanya Ustaz Syahid tadi pagi nggak janjian sama Wahyu. Begitulah indah memang kalau kita membiasakan terus nempel sama Al-Quran. Itu namanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu tadi pas rakaat kedua itu dia bacakan. Bahkan sempat diam Ustaz Wahyu kan. Tempat habis bismillah kan dia sempat diam kan. Kayak lagi nyari ayat kan. Nah, matiin kalian ulang. Iya. Ayat itu merhatiin karena rakaat pertama dia lancar langsung. Begitu selesai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim langsung dia baca ayat. Tapi rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, beberapa detik dia diam. Allah gerakan wasta'inu bis-sabri was-shalah dibaca. Karena itu bukan lanjutan ayat yang dia baca di rakaat pertama. Saya nggak akan tanya lagi rakaat pertama ayat apa. Ya, makanya dia searching Allah kasih. Makanya ayat pas dia baca ini toh, ya Allah.
Memang saya udah niat mau ngebahas itu. Karena baru dikasih sama Ustaz Syahid datanya 35% cuma non muslim yang sholat. Insya Allah. Diperkuat sama Allah lewat lisannya Ustaz Wahid di sholat subuh rakaat kedua. Ini aja baca kata Allah. Karena maka itulah kemudian keenaknya kalau kita berupaya terus. Memang kita ini banyak maksiat, banyak dosa. Makanya karena kita banyak maksiat, banyak dosa, jangan pernah kita kemudian lari dari Al-Quran itu. Terus mendekat kepada Al-Quran, terus mendekat kepada Al-Quran, terus merayu kepada Allah, terus kemudian berusaha. Jangan cuma sekedar murojaah, jangan cuma sekedar dipegang Al-Quran itu, tapi dikasihi, disayangi, dimaknai dia. Jadikan dia betul-betul pegangan, betul-betul prinsip buat kita. Ya, minta sama Allah, ya Allah, masukkan setiap ayat yang hafal ini menjadi pemahaman dan hikmah buat saya dalam menjalani kehidupan. Makanya doa kita tadi kan setiap podcast kan begitu. Apa doanya? Apa doanya? Ya, semoga apa yang kita baca ini, kok semua apa yang kita baca ini sih? Itu mau doa makan. Ya kan? Begitu. Untuk bisa membaca dengan baik dan menghafal dengan baik dan memahami dengan baik dan mengamalkan dengan baik dan mengajarkan dengan baik dan itu kan doa kita. Oke, nah itu saja yang saya sampaikan untuk pagi ini. Saya skip dulu meme Bapak Ibu semua karena pagi ini setelah selesai angkatan 1, 2, 3 silakan aktivitas, angkatan 4 sama 5 tinggal dulu di sini. Saya butuh untuk pengarahan ke angkatan 4 dan angkatan 5. Jadi meme kita skip jam 6 ya. 6. Setelah ini silakan angkatan 1, 2, 3 dan Avengers untuk lanjut aktivitas. Sarapan bagi yang nggak puasa kalau berani. Kalau yang Ikhwan kan ada yang nggak puasa ya lagi ya. Tapi kalau yang Ikhwan ada yang mau sarapan silakan. Kalau kan adunya aja kita lihat. Begitu. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas di pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa menjadi petunjuk buat kita, pedoman dan prinsip dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa di jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal. Langsung saya tutup, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.